Kadang-kadang supir taksi sama polisi juga tuh mereka pada nawarin tumpangan gratis ke para peserta ujian. Mampus gak lu? Gara-gara nyontek lo, skip tiba-tiba hidup lu 7 tahun. Kalau kita ngomongin Cina, salah satu yang selalu bikin gue takjub tuh prestasi mereka sih. Mau itu di bidang olahraga, kayak di Olimpiade kemarin kan mereka nempatin posisi 2 kan. Ataupun di bidang-bidang akademik, kayak di Olimpiade Sains Internasional. Pokoknya kalau ada lomba-lomba gitu, itu pasti Cina mendominasi tuh. Dan di balik kualitas SDM mereka yang tinggi, pasti ada juga sistem kualifikasi yang ketat yang ngebikin orang-orang Cina tuh jadi pada gacor-gacor gini. Yang bikin mereka jadi pada pinter-pinter gini. Dan salah satu sistemnya adalah tes Gaokao. Ujian masuk perguruan tinggi di Cina yang terkenal susah banget. Tapi emang sebenarnya sesusah apa sih Gaokao ini? Dan apa yang ngebedain Gaokao sama ujian-ujian masuk universitas di negara lain? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas susahnya Gaokao. Ujian masuk universitas di Cina yang disebut-sebut sebagai ujian tersulit di dunia. Di Learning by Googling. Ya udah rahasia umum kan ya, kalau di Cina yang namanya pendidikan atau akademik itu tuh emang sekrusial itu. Para orang tua di Cina biasanya nuntut anak-anak mereka biar belajar. Pokoknya belajar terus, biar bisa masuk perguruan tinggi yang bagus. Dan ini sampai segininya soalnya dianggapnya kalau nggak bisa masuk universitas yang oke, hidup anak-anak mereka tuh bakal hancur. Bakal nggak punya masa depan. Makanya jadinya selama si anak sekolah, dia tuh dituntut buat selalu ngelakuin yang terbaik. Pokoknya harus dapat nilai terbaik. Harus belajar serius biar nantinya bisa lolos ujian masuk universitas dengan nilai yang tinggi. Ujian yang diadain secara terpadu dalam skala nasional. Ujian yang disebut Gaokao. Jadi bener-bener Gaokao ini bisa dibilang ini adalah titik penentu dari semua kerja keras yang udah dilakuin selama 12 tahun di sekolah. Dan Gaokao ini akhirnya jadi ujian paling sulit di Cina. Atau bahkan kalau kita ngelihat dari persaingan dan peluang penerimaannya, Gaokao ini bahkan jadi ujian tersulit di dunia. Ini baru ngebahas segini aja langsung berasa stresnya ya. Kalau menurut World Education News Review disebut, Gaokao tuh pertama kali diadain di tahun 1952, 3 tahun setelah Partai Komunis Cina muncul. Tapi terus di tahun 1966 sempat di-stop karena adanya revolusi kebudayaan yang rusuh waktu itu. Ya, di era-era itu kan emang banyak universitas di Cina yang ditutup kan, dan kaum intelektual juga banyak yang dipersekusi. Jadi sempat nggak ada lama, sampai akhirnya di tahun 1977, Gaokao mulai diadain lagi, dan ini bertahan sampai sekarang. Gaokao means high test in Chinese, but its official name is the National Higher Education Entrance Examination. It is widely considered a highly competitive exam, which can make or break a young person's future. Ya jadi dari situ sampai sekarang tiap tahunnya di Cina, pelajar yang pengen ngelanjutin kuliah, mereka tuh harus ikutan Gaokao dulu. Ya Gaokao tuh mungkin kalau di kita kayak UTBK lah, tapi levelnya lebih ekstrim aja. Kalau menurut The Straits Times, tiap tahunnya Gaokao tuh biasanya diadain di tanggal 7 sama 8 Juni, yang berlangsung sekitar 10 jam selama 2 hari itu. Jadi dalam sehari ujiannya tuh kira-kira 5 jam lah, dengan mata pelajaran yang beda-beda dan jenis soalnya juga beda-beda. Dan kalau menurut Kementerian Pendidikan Cina, peserta Gaokao di bulan Juni 2024 kemarin itu adalah peserta terbanyak yang pernah ada. Emang seberapa banyak? Disebut ada sebanyak 13,42 juta siswa yang ikutan Gaokao. Yang akhirnya ini ngejadiin ujian ini bukan cuma ujian terbesar di Cina, tapi juga di dunia. Ya, di mana lagi coba ada ujian yang pesertanya nyampe belasan juta gini? Sejauh ini cuma ada di Cina kan? Dan ini bisa sampai sebanyak ini alasannya selain karena Cina tuh populasinya emang banyak, selain itu pendidikan juga kan emang dijunjung tinggi banget kan sama masyarakat sana. Jadi emang prioritas pendidikan di sana tuh emang cukup beda sama negara-negara lain. Di sana tuh standarnya emang lebih tinggi, apalagi kalau dibandingin sama di kita. Di kita kan masih banyak yang suka mikir, apakah pendidikan bisa jamin masuk surga, Dek? masih banyak yang gitu kan? Padahal kalau bener ngincer surga, ada banyak ayat yang nyuruh manusia belajar loh. Orang kita. Nah, karena pesertanya banyak banget gini, jadinya persaingan di Gaokao tuh jadi ketat banget. Dan soal-soalnya juga emang susah-susah banget. Emang ujiannya pelajaran apa aja?
Kalau menurut That's Magazine, mata pelajaran yang diujikan tuh ada matematika, bahasa Mandarin, bahasa asing, dan pilihan antara sains sama humaniora. Terus pilihan bahasa asingnya tuh ada bahasa Inggris, Rusia, Prancis, Jepang, Jerman, sama Spanyol. Nah, kalau lu milih sains, lu berarti bakal ikutan ujian fisika, kimia, sama biologi. Tapi kalau lu milih humaniora, itu berarti lu bakal ikutan ujian sejarah, politik, sama geografi. Ayo, kira-kira lu pilih yang mana nih? Terus soal-soal ujiannya juga tuh bukan cuma pilihan ganda ya. Soal-soal esainya tuh juga banyak dan ngejelimet juga pastinya. Kayak contohnya di esai mata pelajaran bahasa, peserta ujian tuh bakal diminta buat ngebikin artikel tentang topik yang udah ditentukan. Nah, itu panjang esainya, panjang jawabannya itu juga udah ditentuin tuh. Dibagi lagi tuh panjang esainya jadi esai mikro yang minimal 150 kata, sama esai makro yang minimalnya 700 atau 800 kata. Dan itu pastinya harus ditulis tangan. Terasa keritingnya jariku. Nah, kalau lu bisa ngejawab semua soalnya, skor sempurna di ujian Gaokao ini tuh adalah 750. Tapi ya, so far nggak pernah ada yang dapat nilai sempurna kayak gini sih. Kalau menurut China Daily, skor tertinggi yang pernah tercatat tuh adalah 730 dari 750. Yang didapetin sama Yang Chenchu di Gaokao tahun 2019. Nah, itu segitu udah paling maksimal tuh, udah paling rekor tuh. Last year, a student called Yang Yuan was immortalized with a statue after posting an impressive grade. The school even threw a parade. Dan karena Gaokao adalah ujian paling penting di Cina, beberapa tindakan penertiban juga pastinya dilakuin buat menghindari kecurangan dan demi ngejaga konsentrasi peserta. Makanya kalau menurut Global Times, soal-soal Gaokao yang didistribusikan ke tempat-tempat ujian di seluruh Cina itu dijaga ketat banget sama polisi. Terus truk yang ngebawa soal-soal ini dilacak pakai satelit, biar keamanan dan kerahasiaan kertas ujiannya itu dipastikan terjamin. Jadi nggak akan bisa tuh misalnya lu bayar drivernya, nanti pas nganterin soalnya mampir sini dulu ya, biar saya lihat dulu soalnya, biar saya bisa tahu soalnya kayak apa. Nah, itu nggak bisa tuh, ketahuan pasti. Terus selain itu, manajemen keamanan standar pas hari H ujian tuh juga ketat banget ya, juga gila-gilaan banget itu. Kayak gerbang logam detektor sama CCTV itu pasti dipasang di hampir semua lokasi ujian. Dan ini CCTV yang dipakai di sini juga tuh udah pasti adalah CCTV yang canggih banget, yang bahkan bisa ngedeteksi gerakan-gerakan kecil. Jadi kayak misalnya kepala lu noleh dikit aja, atau lu ganti posisi duduk, atau lu ngambil barang yang jatuh, itu semuanya pasti langsung kedeteksi. Dan ini sampai segininya ya pastinya biar segala gerak-gerik yang mencurigakan tuh bisa kepantau. Jadinya peserta ujian tuh nggak bakalan berani macem-macem. Dan nggak cukup di situ, sistem keamanan lanjutan juga kayak pengenalan wajah, pemindaian sidik jari, dan pencocokan iris mata, itu juga dilakuin. Ini kan edan ya. Ujian masuk universitas loh ini loh, sampai segininya loh. Tapi kenapa sampai segitunya? Ya apalagi, pastinya buat memastikan semua yang ikut ujian adalah peserta yang sebenarnya. Jadi ini buat menghindari joki nih. Terus sebelum masuk ke tempat ujian, barang-barang kita juga tuh bakal diperiksa. Jadi kita nggak dibolehin bawa HP, smartwatch, atau alat-alat elektronik lainnya. Dan kalau sampai ada yang tetap nekat, kalau ada peserta yang ketahuan nyontek, dia tuh bakal dihukum berat banget loh. Kayak waktu tahun 2016, waktu itu ada yang ketahuan nyontek pas lagi Gaokao. Nah, itu orangnya langsung dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun. Mampus gak lu? Gara-gara nyontek loh, skip tiba-tiba hidup lu 7 tahun. Tapi ini kalau di sana nyontek aja sampai dihukum penjara 7 tahun, ini hukuman nyontek di kita berasa nggak ada apa-apanya ya. Kalau di kita, kalau ketahuan nyontek pas lagi ujian besar gitu, apa sih hukumannya? Paling parah disuruh pulang paling kan? Ya kan? Ya gak sih? Terus selain keamanan di lokasi ujian, ketertiban di sekitar lokasi juga tuh diperhatiin banget. Kalau menurut The Guardian, menjelang Gaokao, lalu lintas tuh bakal dialihin ke jalan lain. Jadinya kendaraan-kendaraan itu nggak akan ada yang bisa tuh ngelewatin jalan-jalan di sekitar lokasi ujian. Dan ini sampai segininya, ini biar nggak ngeganggu konsentrasi pesertanya. Terus kalau ada kendaraan yang ngebunyiin klakson, itu kendaraannya tuh bakal ditindak karena dianggap mengganggu ujian. Gila ya, sampai segitunya loh. Sampai di luar pun segitu ketatnya loh.
Terus juga karena tingkat stres dan tekanan yang dialamin para pesertanya tuh tinggi, pemerintah tuh sampai nyiapin ambulans di lokasi-lokasi ujian buat jaga-jaga. Takutnya ada yang kolaps atau ngalamin gangguan saraf kan, jadi udah pada ready tuh di situ tuh. Jadi bener-bener kalau ada peserta yang saking tegang atau pusingnya dia terus tumbang, ya itu bisa langsung ditanganin. Jadi emang sepenting dan sengeri itu ujiannya, makanya preparation anak-anak yang ikut ujian juga tuh itu sampai segitunya. Dan karena tekanannya emang setinggi itu, jadinya support orang-orang sekitarnya juga tuh kadang nggak main-main loh. Kalau menurut Friends 24 disebut, banyak orang tua yang sengaja nyewa hotel di dekat lokasi ujian anaknya. Dan mereka bahkan nungguin di lokasi sampai ujiannya kelar. Dan para orang tua dan bahkan guru yang nunggu di lokasi ini, mereka tuh kebanyakan pada pakai baju warna merah, pada pakai baju warna keberuntungan. Terus beberapa juga biasanya suka ada yang megangin bunga matahari yang melambangkan keberhasilan dalam pendidikan. Dan selain itu, gilanya, mantepnya, kadang-kadang supir taksi sama polisi juga tuh mereka pada nawarin tumpangan gratis ke para peserta ujian. Dan ini mereka sampai segininya soalnya mereka sadar kalau ujian ini adalah penentu kehidupan si peserta ke depannya. Jadi mereka mikirnya kalau bisa gue bantu, ayo deh gue bantu. Tapi ini hebat juga berarti ya gotong royongnya di sana ya. Orang sekitar loh, bahkan yang nggak kenal pada mau jadi support system loh. In the eastern city of Nanjing, volunteer driver Li Yi is providing free drop-off service for exam takers. 我当年高考的时候是96年，结果中午睡过了，我醒来的时候离考试时间还剩20多分钟了，所以我也希望能够在现在这个这么发达的年代，能够给考生和他的家长带来一些帮助。 Nah, tapi yang harus kita tahu di Gaokao ini sebenarnya berapapun skor yang kita dapat, itu hitungannya kita bisa lolos loh. Cuma ya, terus tiap universitas kan mereka punya kriteria skor minimal masing-masing kan. Jadi makin bagus universitasnya, makin tinggi juga skor yang mereka minta. Kalau menurut tutor Ocean Corp disebut, buat diterima di universitas menengah ke atas, skor yang lu harus dapat tuh minimal adalah 500. Ya, pokoknya bener-bener makin elit kampusnya, makin gede juga skornya. Sementara buat masuk universitas yang level menengah, itu butuh skor kira-kira 350 lah. Dan kalau skor lu bahkan nggak cukup buat masuk universitas level menengah, ya berarti lu harus nyari universitas level bawah yang levelnya cukup. Atau kalau lu nggak pengen masuk yang level bawah, lu pengen banget masuk universitas tertentu yang skornya tinggi, ya berarti lu harus ikutan Gaokao lagi tahun depannya. Ya, belajar dulu lagi setahun, siapa tahu dapat skor yang tinggi kan tahun depan kan. Amin, 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 amin. Dan kalau menurut British Council Insight disebut, sebenarnya persentase penerimaan secara keseluruhannya tuh di sana tuh gede loh. Kayak di tahun 2020 misalnya, sebanyak 90% peserta Gaokao itu pada diterima di universitas. Terus di tahun 2022, peserta yang diterima di universitas tuh nyampe 85%. Tapi ya itu tadi, balik lagi, belum tentu universitas yang mereka masukin adalah universitas impian mereka. Belum tentu itu universitas yang mereka pengen. Soalnya menurut Radio Free Asia, dari 39 universitas dengan peringkat tertinggi di Cina, itu cuma 2% doang peserta yang bakal keterima di sana. Atau kalau secara keseluruhan, dari 115 universitas kelas atas di Cina, rata-rata penerimaannya tuh cuma di angka 6,7%. Dan angka segini tuh ya masuknya kecil banget loh, ketat banget ini. Ya kalau kita mau bandingin kayak sama di Oxford aja deh. Tingkat penerimaan di Universitas Oxford di tahun 2022 itu tuh nyampe 14%. Kampus-kampus top di Cina cuma 6,7%. Jadi ya bisa dibilang masuk kampus papan atas di Cina tuh itu lebih susah daripada masuk Oxford. Edan. Apalagi tadi peluang diterima di 39 kampus teratas di Cina kan cuma 2% kan. Jadi ya bener-bener anak terpilih tuh yang bisa masuk tuh. Her future dependent on a 3-digit score. But the news isn't good. Her grades barely enough for a third-tier college. 机会只有这么一次。 There was only one chance for me, and I failed. I feel like the sky is falling down on me. My mum didn't say anything. She's stunned too. Nah, walaupun sebenarnya mereka bisa aja masuk ke universitas lain yang cuma butuh skor rendah, tapi sebagian dari mereka tuh pada nggak mau kayak gitu. Bener-bener harus masuknya tuh ke kampus yang oke. Bahkan kalau menurut CNN, ada satu laki-laki umur 56 tahun yang masih terus nyoba ikut Gaokao buat ke-27 kalinya. Cuma biar bisa diterima di kampus yang dia pengen. Kebayangkan lu selama 27 tahun dia selalu ikut ujian, tapi hasilnya selalu nggak sesuai harapan.
Dan hebatnya dia nggak patah semangat loh, tetap dicoba terus loh. Nah, peserta yang muda-muda mereka juga banyak tuh yang kayak gitu tuh. Mereka mikirnya mending nyoba lagi aja tahun depan biar bisa masuk kampus impian. Daripada harus masuk kampus lain, itu mereka nggak mau tuh. Tapi ya sebenarnya kebanyakan orang tua pesertanya juga sih yang nyuruh kayak gitu sih, bukan si pesertanya yang mau kadang. Jadi orang tuanya tuh pada bilang kayak, sekarang kuliah saja tidak cukup karena semua orang pun berkuliah. Untuk memiliki masa depan yang terjamin, anak kita harus masuk universitas yang bagus. Jadi ya udah, dengan mindset kayak gitu akhirnya kalau gagal ya pada nyoba terus tahun depannya sampai puas, sampai masuk ke kampus yang bener-bener diincer. Nah, karena Gaokao tuh sepenting itu bakalan nentuin arah masa depan mereka nanti, jadinya ya ini nggak boleh disepelekan ya. Belajar terus pokoknya sampai hari ujian. Bahkan kalau menurut salah satu guru sekolah yang diwawancara sama Radio Free Asia, dia bilang menjelang ujian tuh para siswa pasti bener-bener pada kurang istirahat. Soalnya tiap harinya mereka tuh udah mulai latihan soal dari jam 5.30 pagi. Terus dilanjut sama sekolah seharian penuh. Terus abis pulang sekolah mereka nggak istirahat, mereka langsung belajar lagi sampai jam 10 malamnya. Dan besoknya kayak gitu lagi sampai hari ujian. Ini gue ngebayanginnya aja mata gue kunang-kunang nih. Nah, makanya dengan beban seberat itu, setelah Gaokao selesai, para siswa tuh biasanya bakal ngelepasin semua stres dan tekanan mereka dengan cara ngerobek dan ngebuang buku-buku latihan mereka. Kenapa gitu? Alasannya soalnya katanya mereka pengen ngilangin semua bukti kerja keras mereka. Biar stresnya tuh nggak kebawa-bawa terus. Iya, soalnya menurut mereka, kalau ternyata skor yang mereka dapat tuh nggak memuaskan atau kurang dari skor minimal kampus impian, mereka tuh malah bakal ngerasa hasil yang mereka dapat tuh udah mengkhianati usaha mereka selama ini. Udah capek-capek belajar, hasilnya ternyata nggak sesuai harapan. Disuruh makan nggak pernah mau, minumnya tiap hari es kopi. Es kopi terus. Nah, mereka ngerasa kalau semua kenangan buruk itu nggak dibuang walaupun mereka gagal, yang ada mereka malah terus-terusan stres dan sedih kalau kayak gitu. Dan hal ini bahkan bisa berujung ke masalah-masalah lain, kayak bullying dan bundir. Ya, jadi kalau tekanannya konstan, tekanannya ada terus, nggak dibuang, nggak dilepasin, takutnya bisa-bisa rasa frustasi dalam diri mereka tuh malah dilampiaskan ke orang lain dengan cara ngebully. Studying for and taking the test is a grueling process that has generated increasing controversy among some students and families. 前就是在考语文的那前一个晚上，我清楚的记得，其实我是就是紧张到就是那种睡觉的时候会突然就是抽搐，然后醒过来。其实可能还是对于就是高考它这个敬畏心吧，因为就是在内地嘛，高考基本上来说都是人生唯一一次的机会。 Dan hal begini juga terjadi di Korea kan, kayak yang pernah kita bahas di video yang ini. Marketing. Jadi karena selalu ditekan sama orang tua, mereka tuh malah jadi pelaku bullying atau malah bundir. Dan ini udah ada data validnya loh. Kalau menurut The Guardian, di tahun 2014, dari semua kasus bundir siswa, 93%-nya tuh adalah bundir karena stres ujian. Terus di tahun 2015, ada 2 siswa yang bundir dengan cara lompat dari atas gedung sekolahnya karena ngerasa terlalu tertekan dan stres. Terus di tahun 2017, ada seorang siswa yang bundir di hari pertama Gaokao, bahkan sebelum ujiannya dimulai. Disebut dia mengakhiri hidupnya karena nggak kuat lagi nahan stres atas tuntutan keluarganya. Makanya akhirnya buat orang tua yang tuntutannya nggak setinggi itu, mereka tuh biasanya lebih milih nguliahin anaknya di luar negeri aja udah, daripada pusing-pusing ikut Gaokao. Daripada anaknya stres kan, mending nyari aman aja lah, udahlah. Di luar juga banyak kampus yang oke kok, itu banyak juga tuh orang tua yang mikir gitu tuh. Terutama yang mikir gitu, orang tua yang nggak mau anaknya stres dan pastinya ya mampu bayarin kuliah di luar. Selama mampu, apa sih yang nggak bisa kan? Tapi kalau menurut lu gimana? Dibandingin sama ujian-ujian di kita, apakah memang level Gaokao ini sangat di atas atau sebenarnya sama aja? Yang mana nih? Silahkan komen. For many, the Gaokao is regarded as a gateway out of poverty. But those with money can avoid it by attending foreign universities. Oke, sekian Learn by Googling kali ini tentang Gaokao, ujian masuk perguruan tinggi di Cina yang disebut-sebut sebagai ujian paling susah di dunia. Dan kalau gue ngelihatnya sih nggak cuma paling susah ya, tapi paling ketat juga ya.
Ya, lu ngelirik aja langsung ketahuan kamera kan tadi kan? Ya, kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau mau nanya, atau nambahin ke video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you, nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye! Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat. Ku melawan bukan berarti